Handheld PC itu belakangan makin ramai ya. Brand-brand PC itu mulai ngeluarin handheld PC-nya masing-masing. Contohnya kayak Asus dengan ROG Xbox Ally-nya, kemudian ada Legion Go dari Lenovo, serta brand-brand lain kayak misalkan MSI, Ayaneo, dan macam-macam. Itu banyak banget lagi massive keluarin yang berbasis Windows. Nah, tapi gue tuh selalu tertarik dengan satu handheld PC ini yang namanya adalah Steam Deck. Steam Deck ini keluaran Valve yang dimana mungkin bisa dibilang sebagai pionir dalam dunia handheld PC. Bukan yang pertama, tapi mungkin yang pertama kali mempopulerkan. Dan kira-kira Steam Deck OLED ini masih layak nggak ya buat dibeli di tahun 2026? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video setiap minggu, oke? For your info sendiri, sebenarnya Steam Deck itu udah ada dua varian ya. Steam Deck regular atau Steam Deck LCD. Yang pertama kali keluar dan mungkin bisa dibilang yang pertama kali mempopulerkan handheld PC. Dan yang kedua, versi update-nya adalah ini, Steam Deck OLED. Dengan layar OLED 7,4 inch. Jadinya layarnya tuh lebih besar, lebih tajam, dengan kualitas OLED. Bisa dibilang mungkin keunggulan utamanya ada di layar OLED ini. Kenapa? Karena di mungkin kompetitor-kompetitor kita bilang di handheld PC yang berbasis Windows itu masih jarang yang pakai layar OLED untuk handheld PC-nya masing-masing gitu. Masih banyak kan pakai IPS LCD. Mungkin ada yang pakai OLED tapi harganya itu hampir menembus 20 jutaan. Ya, itu adalah Legion Go 2. Nah, jadinya untuk handheld PC yang cukup ekonomis harganya, yaitu adalah Steam Deck OLED ini, layarnya bisa dibilang jadi salah satu keunggulan utama karena yaitu layarnya nyaman banget, enak banget, vibrant banget, buat dipakai main game sangat nyaman dan sangat enak. Yang kedua, gue suka build quality dari Steam Deck ini. Build quality dari desain bodinya, kemudian gripnya itu menurut gue masih cukup nyaman, masih enak banget untuk dipegang. Ada sedikit upgrade mungkin seperti di baterai, di wifi, kemudian di sektor-sektor lain dari Steam Deck OLED ini dibandingkan Steam Deck yang regular atau yang LCD. Tapi ya itu, build quality-nya menurut gue Steam Deck adalah salah satu handheld PC yang masih cukup oke dibandingkan dengan handheld PC yang udah rilis, yang udah ada lainnya itu. Nah, selain build quality-nya ada di trackpad-nya ini. Dual trackpad yang ada di kiri kanan ini. Ini menurut gue juga adalah salah satu fitur yang bisa dibilang punyanya Steam Deck eksklusif gitu. Kenapa? Karena mungkin brand lain ada yang punya dual trackpad kayak gini, atau trackpad ya. Tapi yang punya dua, kiri kanan kayak gini cuma ada di Steam Deck setahu gue. Yang lain tuh ada tapi mungkin cuma satu, atau mungkin ukurannya kecil. Sementara trackpad di Steam Deck ini, apa ya, bisa dibilang ini ngebantu banget. Kenapa? Karena mungkin buat yang suka main game strategi gitu ya. Main kan biasanya di PC pakai mouse atau pakai trackpad. Nah, ini bisa menggantikan atau mengemulasikan mouse PC itu dengan, ya bisa dibilang dengan sangat baik. Jadinya buat dipakai trackpadnya Steam Deck ini enak banget, dan gue belum bisa nemu dual trackpad kayak gini di handheld PC merek lain. Mungkin ada, tapi misalnya cuma satu atau mungkin ukurannya lebih kecil. Tapi yang sebesar dan ada dua kayak gini cuma ada di Steam Deck dan Steam Deck OLED. Oke, alasan yang ketiga adalah, sekali lagi balik ke ini dia, SteamOS. Nah, kenapa SteamOS ini menarik? Yang pertama adalah mungkin analoginya agak mirip dengan Mac dan PC. Mac itu Apple bikin hardware dan software-nya sendiri. Hardware, MacBook, iMac, dan lain-lain. Software-nya adalah macOS. Nah, sementara kurang lebih itu yang diterapkan di Steam Deck ini. Steam Deck dengan SteamOS. Untuk main game, dia jauh lebih optimal dibandingkan Windows. Gue sempet nyobain Windows, handheld PC Windows yang udah beredar, dan ya bisa main game, cuma adalah ciri khasnya Windows yang masih bisa dibilang masih ketinggalan di handheld PC-nya. Contohnya kayak ya Force Quit dan lain-lain, banyak nggak kompatibel dan lain-lain. Sementara untuk Steam Deck dengan SteamOS itu ya seperti Mac dan macOS, memang dibuat untuk hardware-nya. Jadi ya secara penggunaan tuh untuk gaming udah sangat optimal. Dan sekarang malah setahu gue ada beberapa handheld PC merek lain kayak misalkan Legion Go S, Legion Go 2 itu punya versi yang dengan OS SteamOS. Jadinya SteamOS itu sebenarnya dibuka ya, bisa dipakai di mana aja, dan mungkin nggak semua kompatibel secara langsung kalau brandnya nggak support, tapi ada yang namanya BZOS itu juga katanya based on Linux dan secara tampilannya mirip dengan SteamOS.
Jadi menurut gue SteamOS itu nyaman dipakai dan memang dibikin untuk Steam Deck. Serta kompatibilitas gamenya juga bisa cross-platform juga. Maksudnya kita bisa install Steam di Windows dan game-game yang kita udah download di Windows, basis Windows, bisa dimainin juga di Steam Deck dengan SteamOS ini. Jadinya untuk gaming menurut gue SteamOS ini masih paling nyaman so far. Dan yang terakhir, kenapa Steam Deck masih worth it menurut gue adalah ada di harganya. Kenapa di harganya? Pertama gini, masalah RAM di 2026 ini kan juga makin pelik ya. Contohnya adalah harga-harga gadget udah mulai naik nih belakangan kalau lo perhatiin. Bukan nggak mungkin sekarang handheld PC yang jelas pakai RAM di dalam konsol handheldnya itu sendiri, menurut gue akan mengalami kenaikan harga. Jadinya harganya akan lebih tinggi. Sementara handheld PC Windows itu jujur harganya udah cukup tinggi ya. Contohnya, gue nggak sebut merek, tapi gue perhatiin yang keluaran-keluaran terbaru tuh udah tembus 15 jutaan gitu ya. 15 juta, sampai mungkin yang level paling tingginya itu udah mendekati 20 juta gitu untuk handheld PC Windows. Dan menurut gue itu ya udah tinggi banget lah ya, bisa dibilang. Nah, sementara untuk Steam Deck ini kalau gue lihat pasaran, walaupun mungkin bisa dibilang nggak garansi resmi ya, mungkin ada di pasaran 10-11 jutaan. Ini gue beli second waktu itu kayaknya 9 jutaan untuk yang 1 tera, dan ya kalau emang masalahnya ada di harga, menurut gue Steam Deck OLED ini masih worth it karena ya itu harganya masih bisa dibilang di bawah yang handheld PC Windows kurang lebih ya, untuk di Indonesia terutama ya. So dengan beberapa alasan yang tadi udah gue sebutin, kira-kira Steam Deck masih worth it nggak buat dibeli di tahun 2026? Menurut gue masih worth it, tapi ada nih beberapa alasan yang mau gue utarakan juga kira-kira kenapa Steam Deck nggak worth it di tahun 2026 ini. Oke, yang pertama adalah masalah performance. Nah, kenapa performance? Yang pertama adalah Steam Deck ini udah keluaran, pertama kali rilis tuh 2022 kalau nggak salah ya. Disusul update Steam Deck OLED, gue lupa 2000 berapa, tapi ya kayaknya 2 tahun ya, 2024 kalau nggak salah ya. Nah, secara spek memang Steam Deck ini udah agak ketinggalan bisa dibilang dengan handheld PC Windows yang sekarang udah keluar dengan chipset Z1 Extreme atau bahkan Z2 Extreme yang secara spek emang udah tinggi gitu ya untuk penggunaannya. Jadi mungkin game-game AAA keluaran terbaru udah nggak terlalu kuat buat dimainin di Steam Deck dengan cukup nyaman. Atau mungkin tanpa dikulik-kulik gitu ya. Gue nyoba Resident Evil Requiem di sini, grafiknya low, nggak bisa smooth mainnya. Mungkin harus mesti diulik-ulik dikit atau mungkin install software-software tambahan dikit buat bisa nyaman mainnya, tapi secara default udah kurang oke lah. Tapi kalau untuk game-game yang mungkin keluaran udah beberapa tahun yang lalu dan game-game yang nggak terlalu berat, mungkin game-game indie gitu, Steam Deck masih sangat nyaman sebenarnya buat dipakai main game harian. Kedua, mungkin ini sebenarnya problem handheld PC secara general kalau bisa dibilang ya. Steam Deck dan handheld PC lainnya itu disebut sebagai handheld PC ya. Handheld artinya bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai di mana aja. Cita-citanya seperti itulah bisa dibilang. Tapi pada prakteknya boleh dibilang Steam Deck itu sangat tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana. Pertama, kenapa? Karena berat. Steam Deck dibandingkan dengan Nintendo Switch gitu misalkan, ini yang Switch 1 ya, tapi menurut gue beda nih konsep portable di Nintendo Switch sama konsep portable di Steam Deck atau handheld PC pada umumnya. Bisa dibawa, bisa dipakai di mana aja. Tapi ya lo harus nyiapin tas khusus pertama, kemudian secara ukuran bodi makan tempat, yaitu jadinya tadi mesti nyiapin tas khusus, nggak mungkin bisa dikantongin yang pasti. Kayak zaman dulu mungkin di SP itu kan bisa lo kantongin. Sekarang udah beda nih masanya, udah handheld PC kayak gini udah nggak bisa dibawa dengan mudah bisa dibilang. Jadinya ya konsep handheldnya menurut gue agak hilang. Enak kalau dipakai buat di rumah, lo nggak pergi kemana-mana. Gue main ini di rumah gitu ya, buat gaming. Misalkan biasanya kalau main game kita di ruangan khusus ada TV, ada monitor, pakai controller. Nah ini nggak perlu, cuma bisa langsung bawa aja gitu. Kemudian kenapa kurang worth it lagi? Alasan ketiga adalah Steam Deck OLED, walaupun ini adalah versi upgrade dari yang biasa, dari versi LCD atau Steam Deck regular, secara bentuk bodi sama, ukuran layarnya aja lebih besar, tapi secara spek nggak terlalu beda jauh, bahkan mungkin spek prosesornya, kemudian lain-lainnya itu masih sama. Jadinya, ya itu tadi, mungkin untuk main game AAA itu udah mesti agak dipikirin lagi kalau mau ngambil Steam Deck di tahun 2026. Karena kalau lo ngejar performance, udah bisa dibilang pasti bukan Steam Deck pilihannya. Bukan Steam Deck atau Steam Deck OLED, karena udah secara spek udah kalah dibandingkan dengan
handheld PC yang keluaran tahun lalu 2025 atau 2026. Tapi kalau masih mau mainnya game indie, game-game ringan-ringan, Silksong gitu-gitu, ini masih enak banget. Ini gue juga main Dirt 5 juga masih oke lah, walaupun ya Dirt 5 udah game keluaran lama gitu ya. Terus ya game-game yang mungkin ada di Steam banyak diskon gitu kan, Steam Store, yang game-game lama harganya baru dipotong masih nyaman. Tapi ya itu tadi, balik lagi, game AAA keluaran terbaru udah, menurut gue udah mungkin bisa pilih handheld PC yang lain gitu. Kemudian tadi masalah layar. Untuk layar sendiri, walaupun dia layarnya mengalami peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, dari 7 inch LCD jadi 7,4 OLED, tapi secara resolusi dia masih pakai resolusi 720p ya kalau nggak salah ya. Jadi masih 1280 x 800, itu secara resolusi masih di bawah 1080p. Sementara handheld PC keluaran terbaru atau bahkan mungkin keluaran setahun 2 tahun lalu itu mostly udah 1080p secara ketajaman layarnya. Mungkin di handheld nggak terlalu kelihatan ya, tapi ya menurut gue ini jadi nilai minus juga karena ya layarnya udah bagus, vibrant, secara warna udah oke karena OLED, tapi resolusinya nggak bisa setajam handheld PC yang keluaran brand-brand lain. Dan yang terakhir, masalah garansi. Nah, kenapa garansinya jadi permasalahan dan udah nggak worth it menurut gue? Yang pertama adalah Steam Deck OLED ini tidak punya garansi resmi di Indonesia, karena Steam tidak memasukkan Steam Deck ini secara resmi ke Indonesia. Beda dengan katakanlah Asus ROG Xbox Ally atau Legion dengan Legion Go-nya, Legion Go S, Legion Go 2 dan lain-lain, MSI dan lain-lain, itu di support dengan garansi resmi yang disediakan oleh brandnya masing-masing. Sementara karena Steam Deck tidak punya garansi resmi, jadinya ya udah deg-degan aja. Kalau sampai ada kenapa-kenapa, masih siap-siap aja. Mungkin ada yang bisa benerin kayak di toko-toko game, atau mungkin ada toko-toko unofficial yang bisa ngebenerin, tapi ya yang pasti nggak ada garansi resminya, jadinya mesti lebih hati-hati kalau baru mau beli Steam Deck di tahun 2026 ini, kecuali emang udah punya lama gitu ya. Tapi kalau misalkan baru mau beli, mendingan menurut gue kayaknya masih banyak option lain yang lebih aman secara garansi. Oke? Kira-kira itu dia. Gimana menurut kalian? Masih mau beli Steam Deck di tahun ini? Yuk kita bahas di kolom komentar. Oke, sekian video dari Grid. Like video kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.